Perkenalkan, saya Diska Uliagata dengan NIM D1A02310479. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kasus tentang pencabutan izin usaha tambang PT Indobara Bagas Jaya oleh Menteri Investasi. Sebelum membahas kasusnya, saya akan memaparkan pengertian dan juga dasar hukum tentang materi pencabutan izin usaha tambang. Yang pertama, apa sih itu pencabutan izin usaha tambang? Pencabutan izin usaha tambang adalah tindakan penjabat pemerintah seperti Menteri Investasi atau Kepala Daerah untuk menghapus izin yang pernah diberikan kepada perusahaan tambang, yaitu misalnya seperti pelanggaran administrasi. Yang kedua, ada tidak terpenuhinya kewajiban pelapor, dan yang ketiga yaitu menggunakan lahan yang tidak sesuai aturan. Dasar hukum pencabutan izin tambang yaitu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan ada juga undang-undang yang mengatur asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu seperti asas kepastian hukum. Yang kedua ada asas kecermatan, dan yang terakhir ada asas perlindungan hak warga negara. Dalam sengketa pencabutan izin tambang, penyelesaiannya dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, dan dasarnya tertuang pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan contoh kasus tentang pencabutan izin usaha tambang PT Indobara Bagas Jaya oleh Menteri Investasi di PT-UN Jakarta nomor 383/G/2022. Kronologi kasus: PT Indobara Bagas Jaya adalah perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, mereka mendapat izin usaha tambang dari Menteri Investasi. Namun pada awal 2022, Menteri Investasi ini mencabut izin usaha mereka melalui surat keputusan dengan alasan yaitu tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Karena PT Indobara Bagas Jaya ini merasa keberatan, mereka akhirnya menilai pencabutan izin ini tidak transparan dan tanpa surat peringatan maupun tanpa kesempatan membela diri. Mereka menganggap keputusan ini melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan pada hak usaha. PT Indobara Bagas Jaya juga mengajukan gugatannya ke PT-UN Jakarta pada Juni 2022. Dan dasar hukum gugatan mereka yang mereka gunakan itu ada pasal 53 Undang-Undang PT-UN, yang kedua pasal 28D Undang-Undang 1945 tentang hak atas keadilan dan asas pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Lalu pada November 2022, PT-UN Jakarta Nomor 382 ini memutuskan yang pertama, SK pencabutan izin usaha tambang PT Indobara Bagas Jaya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Yang kedua, Menteri Investasi wajib mencabut SK pencabutan dan mengembalikan izin usaha tambang kepada PT Indobara. Keputusan ini menegaskan bahwa penjabat pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur hukum dan menghormati hak warga negara. Pencabutan izin tanpa proses yang benar melanggar asas keadilan dan juga kepastian hukum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.